Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Selamat mendengarkan. Selamat bergabung di Inspirasi dalam 25 menit. Kali ini kita akan membicarakan mengenai uang. Ya, uang, money. Topiknya adalah atur uang Anda, jangan sebaliknya. Bersama seorang narasumber, seorang praktisi manajemen, pelaku bisnis yang kompeten menyampaikan bahasan tersebut, sekaligus motivasi untuk melakukan dengan benar. Saya perkenalkan Bapak Susanto Wibowo. Apa kabar Pak Susanto? Luar biasa baik. Wah, terima sehat. kasih. Sehat-sehat sekali Pak Susanto kelihatannya. Amin. Baik Sobat Maestro, hampir dapat dipastikan bahwa saat ini kita punya uang. Bahkan bersama dengan Pak Susanto, tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini kita punya uang. Sedikit atau banyak itu relatif. Yang jelas, ada uang di dompet, atau di rumah, atau dimanapun kita menyimpannya. Disadari atau tidak, uang yang kita miliki itu berpotensi untuk hilang tak berbekas, berpotensi untuk tidak bergerak tanpa makna, dan juga berpotensi menjadi bertambah dan bahkan menjadi berkat bukan hanya bagi kita sendiri, tetapi juga bagi orang banyak. Ada banyak di antara kita yang sukses mengatur uangnya. Ada juga yang sebaliknya. Tentu kita punya harapan yang lebih baik. Saat ini kita akan membahasnya sebagai inspirasi, bukan menggurui. Sebagai insight, bukan paksaan. Pak Susanto, orang bilang uang itu adalah alat pembayaran, alat tukar, atau standar pengukur nilai yang sah. Demikian teori umumnya. Nilainya sama dengan bahannya. Maksudnya kalau dia bernilai 1.000, ya bahannya pun bernilai 1.000, karena itu kan alat tukar. Ada lagi yang mengatakan bahwa uang itu adalah yang didapatkan dari usaha dan yang dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu. Nah Pak Susanto, benarkah hanya sesederhana itu kita memaknai uang? Ya, jadi memang kalau membicarakan masalah uang ini selalu menarik. Dan kalau dikatakan uang adalah sekedar alat pembayaran atau alat tukar, saya pikir itu terlalu sederhana. Saya menganggap bahwa sebetulnya kalau kita boleh diberikan kesempatan untuk memiliki uang, itu sebetulnya bentuk kepercayaan. Dan sekaligus juga ujian. Apakah kita lulus dalam mengelola keuangan ini? Begitu Pak Ronald. Wow. Dengan demikian, Sobat Maestro dimanapun berada, inspirasi pertama dari Pak Susanto adalah uang tidak sekedar yang seperti dikatakan oleh teori umum, tetapi ada makna yang lebih jauh lagi, seperti kata Pak Susanto. Uang itu adalah bentuk kepercayaan. Secara hakiki Pak Susanto, sebenarnya uang yang ada di kantong atau di tabungan kita masing-masing itu berasal dari mana Pak? Ini kalau ditanya berasal dari mana, tentunya kita tidak bisa kita pungkiri bahwa itu juga hasil usaha dari kita yang melakukan satu aktivitas pekerjaan atau bisnis. Tetapi kalau kita mau sadari lebih dalam, sebetulnya ini adalah kerjasama. Satu kerjasama antara kita
yang diberi kesempatan, diberi kepercayaan untuk mengelola, dan Tuhan yang memberikan kepercayaan itu kepada kita. Nah, ini berarti agak serius, Pak. Bukan agak, sangat serius ya Pak Susanto ya. Betul. Bahwa uang itu harus dilihat sebagai berkat Tuhan yang kita terima secara langsung melalui profesi ya. Iya. Melalui pekerjaan, melalui usaha yang dilakukan. Nah, kalau demikian Pak Susanto, benarkah uang yang kita miliki itu bisa kita atur? Bagaimana Pak Susanto? Ya, ini begini, sekali lagi, kalau kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan, ada firman Tuhan berkata begini, kalau kita setia dengan kepercayaan yang Tuhan berikan, dapat diandalkan, dapat dipercaya, maka Tuhan juga bisa memberikan yang lebih besar, kepercayaan kepada kita. Nah, kita harus menyadari bahwa uang ini bukan milik kita. Nah, ini yang ini yang uang perlu ini bukan pemahaman milik ini. kita, tapi uang ini adalah satu kepercayaan dari Tuhan untuk kita kelola dengan sebaik-baiknya. Tentu saja harus diatur, harus direncanakan. Kalau tidak bikin perencanaan, nah itu bisa-bisa kejadian, kita bisa kebablasan. Pak Susanto, kalau berbicara tentang perencanaan ini menjadi lebih menarik lagi. Uang itu kan ada yang masuk, ada yang keluar. Yang direncanakan lebih spesifiknya yang mana, Pak? Ini yang menjadi masalah. Jadi ini menjadi masalah. Saya mau cerita dulu lah sedikit begini. Orang kalau uangnya tidak banyak, dia akan mengatur keuangan ini supaya bisa mencukupi segala kebutuhannya. Tapi yang menarik, pada saat orang punya banyak uang, keinginannya pun nambah banyak. Dan inilah yang seringkali menjebak. Karena dia tidak menyadari bahwa ini sebuah kepercayaan yang harus di-manage dengan baik. Karena kita harus bertanggung jawab dengan uang yang dipercayakan kepada kita. Ingat loh, kita ini sebagai pengelola. Saya ingat sekali ada satu penulis namanya... Pengelola apa, Pak? Bisa pengelola konkret? Keuangan. Wow. Jadi kita harus atur ini keuangan ini. Karena ini bentuk kepercayaan sekali lagi. Sebetulnya saya ingat akan tulisan dari Ralph Dedora. Dia menulis bahwa sebelumnya dia pikir uang itu akan bisa memberikan kebahagiaan buat dia. Uang itu bisa membuat dia happy lah begitu. Tapi ternyata setelah uang banyak malah dia bingung uang yang ngatur dia. Lantas dia pikir kalau begitu saya yang harus ngatur uang. Maka dia aturlah uang dengan gaya hidupnya dia, bermewah-mewah kehidupannya, tetapi ternyata dia tetap tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Sampai dia melihat bahwa di satu negara seperti India gitu, orang begitu banyak, kayak orang bancakan gitu makan, dan mereka happy begitu. Dan saya hanya mungkin dia bilang, saya makan sendiri hanya untuk sendiri, dan itu foya-foya hidup saya dan tidak ada gunanya. Tapi baru saya menyadari bahwa setelah saya menyadari bahwa sebetulnya Tuhan yang punya uang itu dan saya sebagai pengelola, maka saya harus atur dengan baik. Dan itulah sebetulnya makna bagaimana kita mengelola keuangan kita supaya bijaksana begitu. Sobat Maestro, inspirasi berikut dari Pak Susanto Wibowo adalah mari menyadari bahwa kita ini adalah pengelola dari berkat Tuhan. Itu artinya ketika kita memiliki uang, gunakan itu dengan sebaik-baiknya, rencanakan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi ini sebetulnya kita akan menjadi gaya hidup. Oh iya. Ini akan menjadi gaya hidup. Jadi kalau kita menyadari, dari kesadaran itu akan membentuk cara hidup kita, membentuk bagaimana cara kita mengelola keuangan kita, membentuk kesadaran kita supaya kita ini menjadi pengelola uang yang bijaksana. Jadi tidak sembrono, tidak sembarangan, atau bahkan kita terjebak dengan keinginan-keinginan yang terus tidak pernah dipuaskan oleh kita. Begitu kira-kira ini Pak Ronald. Bicara keinginan Pak, manusia itu keinginannya tidak terbatas ini Pak. Ya. Bagaimana mengaturnya ini Pak? Nah itu, kalau pakai begitu, kalau bagaimana untuk keinginan yang tidak terbatas ini, ada satu kata sebetulnya, satu kalimat lah lebih tepatnya, yaitu self-control. Mengendalikan diri. Bagaimana kita menarik, punya pengendalian diri, mengendalikan diri. Nah pengendalian diri harus diawali dengan rasa syukur.
bahwa kalau kita bisa melakukan usaha, kita melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, dan kita bisa mengatur semuanya itu dengan baik, niscaya kita bisa menikmati apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Pendengar Maestro, Sobat Maestro dimanapun berada, inspirasi berikut dari Pak Susanto adalah agar kita punya pengendalian diri yang baik, self-control yang baik, maka dasar utamanya ternyata adalah bersyukur. Tanpa memiliki kemampuan bersyukur, kita akan terjebak dalam penggunaan uang yang tidak terkendali. Sobat Maestro, adalah baik jika kita memiliki kemandirian secara finansial. Financial freedom itu sebuah kata yang menarik didengar, tetapi sebenarnya bagaimana pendapat Pak Susanto tentang financial freedom ini? Ini kan kalau bicara financial freedom, harus sekali lagi kembali diawali dengan rasa syukur. Kalau kita sudah mengawali dengan rasa syukur, kita akan mempunyai hati untuk menyisihkan, untuk berbagi. Nah, apa sih maksudnya dengan berbagi? Orang mau bicara financial freedom kok kita mau berbagi? Bagaimana bisa freedom? Justru inilah dasar mindset yang benar tentang masalah uang ini. Ya, banyak orang berpikir uang itu kan hak kita mau pakai apa itu gimana kita. Umumnya orang berpikir umumnya begitu. Iya. Nah, karena dengan dua hal ini kita sudah melihat inilah sikap kita terhadap uang. Nah, dengan berbagi maka kita akan bisa mulai saving, Pak. Jadi kita akan mulai saving. Dari saving inilah kita mulai belajar. Apa maksudnya dengan saving? Dari saving kita bisa akan dilanjutkan dengan investasi. Nanti di masa-masa berikutnya, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, itu yang akan membuat kita punya financial freedom. Tapi kalau kita nggak bisa saving, ya akan mengalami kesulitan. Kalau begitu pertanyaannya, bagaimana bisa saving? Pastikan langkah berikutnya adalah bahwa pengeluaran yang kita lakukan tidak lebih besar daripada penghasilan kita. Nah, ini dia, Pak. Ini yang menjadi tantangan utama buat kita semua pendengar Maestro dimanapun berada. Bagaimana memastikan bahwa pengeluaran kita lebih kecil dari pendapatan kita. Ini bicara lifestyle, ini bicara mengenai gaya hidup. Dan tadi Pak Susanto mengatakan bahwa financial freedom itu ternyata kunci untuk mencapainya ada 3. Pertama adalah bersyukur, kedua adalah berbagi, dan ketiga adalah menabung. Wah, luar biasa Sobat Maestro. Bagaimana Pak Susanto dengan gaya hidup yang Pak Susanto maksud ini? Tawaran itu banyak. Tawaran itu begitu banyak, apalagi di zaman sekarang semua itu pakai jari saja dengan smartphone kita. Ya, kita tinggal pencet, kita mau pesan apa gampang sekali. Ya, dunia online seperti itu. Nah, penawaran begitu banyak dan penawaran itu ada di depan mata kita selalu. Karena smartphone itu tidak lepas dari anak-anak zaman now. Nah, oleh sebab itu, pastikan sekali lagi, pastikan bahwa semua penawaran yang akan membangun keinginan ini harus kita kendalikan. Kalau kita memang harus terpaksa melakukan satu transaksi lah atau pembelian, kita pastikan pembelian itu adalah barang yang kita butuhkan. Nah, ini bukan manusia umumnya terjebak di situ. Karena pengeluaran itu secara umum terdiri untuk memenuhi 2 kebutuhan. Dilakukan untuk 2 alasan. 1 untuk memenuhi kebutuhan, 1 untuk memenuhi keinginan. Nah, yang Pak Susanto garis bawahi, pastikan bahwa investasi atau pembelian yang kita lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan. Kalau keinginan emang kenapa, Pak? Ya karena keinginan gak pernah berakhir. Keinginan itu gak pernah dipuaskan. Dan keinginan itu selalu saja sesuatu yang ingin lagi, dan itu tidak akan pernah cukup. Dan kalau itu kita bisa terjebak menjebak dengan itu, menjebak kita. Dan itu akan membangun gaya hidup kita nantinya. Gaya hidup hedon atau apapun istilah anak muda zaman sekarang ini ya. Hati-hatilah. Baik Pak Susanto, kalau begitu apa tantangan utama untuk mencapai financial freedom atau kemandirian dalam keuangan?
Kan ini hal yang diidamkan oleh semua keluarga, semua pribadi. Ya, itu sebetulnya tantangan utamanya adalah membangun kesadaran dulu kalau menurut saya. Kesadaran bahwa kita ini adalah pengelola, bukan yang punya. Kita sadar itu. Kenapa kesadaran ini? Kalau kesadaran ini dibangun, maka kita akan membangun lifestyle kita. Nah, lifestyle ini akan terbangun karena apa? Karena kita punya pengendalian diri. Kalau lifestyle-nya kita lepaskan, wah udah banyak keinginan. Jadi kunci utama sebenarnya kalau pakai bahasa satu kalimat, yaitu kembali pengendalian diri, self control. Sobat Maestro, Pak Susanto menggarisbawahi tentang self control. Itulah kunci utama untuk mencapai kemandirian secara keuangan atau financial freedom. Kendalikan, sekali lagi kendalikan gaya hidup kita agar tidak terjebak di dalam kondisi besar pasak daripada tiang. Pak Susanto, kita rehat sebentar ya. Itu tadi Bruno Mars. Dan tentu saja kita tidak membahas Bruno Mars-nya. Yang jelas ada syair dari petikan lagu tadi. Syair itu mau mengatakan begini, uang membuat dia tersenyum. Nah ini ledek-ledekan lah. Ini sentilan dari Bruno Mars bahwa uang yang membuat seseorang tersenyum. Benarkah hanya uang, Pak, yang bisa membuat kita itu tersenyum? Iya, mungkin kalau saya jawab ini tersenyum kecil lah begitu. Karena nggak panjang. Kalau kita itu kan bentuk pengandalan. Iya. Pak Ronald, firman Tuhan berkata, itu sebetulnya musuhnya Tuhan itu, lawannya Tuhan itu uang sekarang ini. Uang? Maksudnya ya bukan uangnya, iya. tapi sikap cinta akan uang. Iya. Dan perhatikan, sikap cinta akan uang itu adalah akar segala kejahatan. Jadi bukan uang sih nggak jahat. Uang bisa bikin tersenyum. Kalau nggak punya uang ya bisa menangis lah orang. Jadi kalau orang punya uang tersenyum, tapi itu tersenyum kecil. Tapi kalau kita pengen tersenyum lebar, itu bukan dari masalah uang, tetapi bicara mengenai sikap hati kita. Kalau kita punya pengendalian diri, sikap hati kita, dan kita tersenyum, itu bukan dari masalah uang, tetapi dari dalam hati kita. Sukacita. Kenapa bisa sukacita? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Nah, kalau kita bersukacita akan membangun karakter kita. Karakter kita akan terbangun dan itu yang akan membuat kita terpancar. Jadi tersenyumnya itu adalah panjang, bukan senyum kecil. Ya. Pak Susanto, kembali ke statement singkat tadi. Bukan uang masalahnya, tapi sikap cinta akan uang. Ya. Ini tentu saja familiar di telinga para Sobat Maestro. Bolehkah Pak Susanto eksplor sedikit? Apa maksudnya ini? Supaya orang tidak terjebak pada pemahaman uangnya yang salah. Ya, jadi semua itu ya, uang itu dalam kehidupan ini kan sebagai alat bayar. Orang mau beli sesuatu, mau pengen punya rumah juga perlu uang. Semua uang itu diperlukan. Dan saya pikir Tuhan juga tahu akan hal itu. Cuma yang menjadi
bahaya adalah kalau kita cinta akan uang. Apa artinya? Hati kita, pikiran kita, jiwa kita melekat kepada uang ini. Jadi segala-galanya, uang itu segala-galanya. Padahal kalau kita catat firman Tuhan, waduh, kita nih ya, kalau kita memiliki Tuhan itu kita sudah memiliki segala-galanya. Karena Dia sumber berkatnya, Dia sumber termasuk sukacita. Nah, kalau kita memiliki itu akan membangun karakter kita, dan sekali lagi kita akan punya semangat untuk bekerja, berusaha, dan uang itu akan mengejar kita. Nah ini Sobat Maestro sekalian, Pak Susanto menggarisbawahi, kalau mau mencintai, cintailah sumber berkatnya. Kalau kita terjebak pada uangnya, maka kita akan terjebak pada apa yang Pak Susanto ingatkan tadi. Cinta akan uang, akar segala kejahatan. Baik Pak Susanto, kita sudah berbincang-bincang tentang bagaimana mengatur uang, jangan sebaliknya. Dan sebagai closing statement Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan buat Sobat Maestro yang saat ini barangkali sedang di kendaraan dalam perjalanan pulang, barangkali bersama keluarga sedang mendengar di rumah, atau barangkali sedang bersama keluarga di dalam kendaraan bersama-sama mendengar inspirasi ini. Silakan Pak Susanto. Iya, Sobat Maestro, jadi sekali lagi ini memang masalah uang adalah masalah yang sangat menarik. Tapi saya punya sedikit clue lah begitu Pak Ronald. Silakan Pak. Jadi yang pertama itu adalah rasa syukur. Jadi kalau kita boleh berbisnis, boleh berusaha, dan boleh mendapatkan uang, kita harus bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita. Jangan sampai nanti uang itu menjadi ujian buat kita. Ya. Yang kedua, sekali lagi berbagi. Dengan uang yang ada pada kita, sisihkan, bukan sisa, tapi sisihkan untuk kita berbagi. Yang ketiga, saving. Ya, dengan uang yang ada, saving. Saya biasanya membiasakan dengan at least 20% dari penghasilan yang kita punya itu adalah untuk saving, karena itu bukan penghasilan kita hari ini, tapi untuk masa depan kita, supaya kita mendapatkan financial freedom di kemudian hari. Jadi khususnya untuk profesional dan pasangan-pasangan muda, ya, keluarga muda, ini sebaiknya sejak dini Sahabat Maestro untuk mulai melakukan satu saving. Nah, dan yang keempat itu adalah pastikan pengeluaran tidak melebihi daripada penghasilan atau pendapatan kita. Kalau itu bisa kita manage, niscaya di kemudian hari kita mempunyai financial freedom. Pak Susanto, tentang 20% tadi, itu format baku atau itu pilihan masing-masing? Itu pilihan masing-masing lah ya, tergantung kebutuhan. Tetapi paling tidak mulailah dengan saving. Ya, karena begini, kalau enggak saving, artinya kita enggak peduli dengan masa depan kita. Dan itu harus dibicarakan bersama pasangan masing-masing. Oh iya, tentunya harus dibicarakan, dan ini menjadi penting. Sekali lagi ini akan membangun gaya hidup kita nantinya. Sobat Maestro, demikian bincang-bincang inspirasi dengan Bapak Susanto Wibowo, seorang praktisi manajemen, pelaku bisnis yang kompeten, menyampaikan bahasan tersebut sekaligus motivasi untuk melakukan dengan benar. Semoga 25 menit ini memberikan inspirasi kemajuan, berguna dan bermakna bagi pendengar sekalian. Semoga kita mampu mengatur uang kita masing-masing, bukan sebaliknya. Salam sehat dan sukses untuk pendengar Maestro dimanapun berada. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program Inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda.